kegiatannya masih syuting sinetron stripping di Antv. Kesibukannya selain syuting apa nih? Atau berbisnis atau ngurus anak atau apa nih? Sekarang sih belum bisa bisnis ya, karena hampir tiap hari syuting, hari libur cuman hari Minggu itu dipakai buat quality time sama anak-anak. Itu aja sih. Kalau lagi stripping kan seperti biasa ya, strippingnya soalnya sinetron, bukan acara live. Kalau acara live itu kan cuma beberapa jam dan kita punya waktu lain lagi untuk melakukan kegiatan lain lagi. Tapi kalau stripping itu sekarang malah kegiatannya dari pagi sampai kita ya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam itu kegiatannya sekarang. Terus kita mau ngapain? Kecuali kita ada waktu istirahatnya banyak atau pulangnya cepet. Nah, itu mungkin kita bisa ngapain lagi. Nah, quality time bersama keluarga kan di hari Minggu. Sama anak. Nah, itu quality time seperti apa sih kalau boleh tahu? Saya ke gereja sama anak-anak. Terus saya juga ya paling makan, nonton, ya quality time sama anak-anak gitu. Jadi berkurang nggak sih waktunya karena sibuk syuting banget pada saat? Oh, pastinya berkurang karena kan memang hampir setiap hari ya itu kita syuting. Tapi memang bersyukur puji Tuhan karena sampai detik ini kita masih diberkati sama pekerjaan ya. Dalam kondisi yang sekarang ini saya masih ada pekerjaan. Ya dimana kan kalau misalnya kita pikir banyak sekali orang-orang yang masih berusaha untuk mendapatkan kerjaan gitu. Nah, tapi diprotes sendiri nggak sih sama anak-anak? Ya. Suka diprotesnya karena pulang malamnya gitu. Jadi anak saya yang cowok itu suka nanyain gitu loh, kapan pulang gitu. Tapi ya memang resiko, namanya juga single parent, nggak punya pasangan gitu. Jadi kita ya tetap harus bisa menjadi bapak juga jadi ibu. Jadi kerja keras apa sih Kak Tessa nih selama menjadi ibu tunggal gitu dari anak-anak? Ya kayak gini, harus tetap bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, profesional, bertanggung jawab. Kerjaannya harus mulai dari pagi ya, anak-anak saya bangunin siap-siap sekolah, habis itu mereka udah siap sekolah, habis itu saya tinggal, pulang pun mereka sudah mau menjelang tidur, ya itu resikonya. Tapi tanggung jawab saya sebagai ibu juga tidak saya tinggalkan, saya tetap pantau mereka makannya kah atau pelajarannya kah gitu, tetap saya pantau gitu. Untuk pantau diri sendiri seperti apa sih? Kayak misalkan pola makan kan pasti umur kan nggak bisa bohong juga ya, maksudnya kayak dari kakak Tessa sendiri mengatur pola makan seperti apa sih? Saya biasa aja, kalau lapar ya makan. Jadi nggak ada pantangan-pantangan, nggak jaga-jaga? Nggak ada, tapi ini karena memang lagi stripping, biasanya makannya itu sangat-sangat rutin ya, ya sesuai jadwal lah gitu pola makannya, jadi pagi siang malam. Nah terus habis itu menjelang istirahat tuh biasanya nyemil, jadi sekarang udah naik 3 kilo gitu. Karena ya kalau stripping selalu begitu, selalu pasti naik dari 52 sekarang 55. Nah kalau misalnya nggak syuting itu biasanya malah justru turun berat badan saya, karena biasanya saya lupa makan, jalan mulu ngapain aja gitu, biasanya sih gitu. Nah, untuk tips awet muda sendiri kan kerja walaupun umurnya bisa dibilang udah di atas 40 tapi awet muda banget, kayak masih kelihatan 25. Tips nggak nih kalau dari seorang Tessa Kaunang? Kalau tipsnya sih biasa aja menurut saya, karena kalau kegiatan sehari-hari saya ya kalau namanya perawatan diri itu udah biasa. Kita kan namanya juga perempuan, meskipun belum berumur kayak saya pun saya lihat udah pada banyak merawat diri gitu, merawat muka segala macem. Dan selain itu juga hati yang gembira lah gitu ya. Kalau kita dibawa stres mau umur berapa aja kayaknya udah, selain mukanya kusam, keriput, pasti juga auranya nggak keluar dan bisa stres cepet mati malah kan gitu. Nah di sela-sela sibuk ini ada olahraga nggak sih dari Kak? Ya kan lagi happening banget nih olahraga bagi para selebriti. Pengennya sih olahraga, cuman kayaknya udah capek banget di sini. Kayak sekarang kalau kita nunggu pengennya tuh malah pijit aja, releksin badan aja gitu, bukan mau olahraga. Waktunya ya. Iya, karena memang ya kita selama nunggu pun capek gitu loh. Kita juga kan kondisinya tuh bukan yang nyantai, bener-bener nyantai. Kalau misalnya lagi nggak syuting stripping mungkin bisa gitu olahraga. Ya sebenarnya bisa sih disempet-sempetin, cuman kadang saya kayak lebih enakan kita relax aja lah gitu, me time aja lah gitu. Berarti pernah nggak sih kayak olahraga gitu yang kakak suka gitu? Pernah, waktu itu pernah bawa sepeda ke sini. Jadi Kak, sama gue Kak, ya bawa sepeda ke sini, tapi lama-lama udah deh nggak usah deh, nggak ada waktunya juga gitu. Akhirnya nggak jadi, nggak bawa lagi sepedanya. Nah kan berarti kakak suka sepeda ya? Nah apakah pas lagi hari liburan bareng anak main sepeda bareng sama anak apa gimana? Pernah dulu, sekarang
masih belum ada waktunya. Memang kalau pas hari Minggu itu saya mau ngajak olahraga, anak-anak juga nggak mau, maunya santai, misalkan makan, nonton gitu loh, nggak mau olahraga gitu ya. Ya nantilah, pokoknya ada waktunya lah nanti semuanya. Nah, mau sepeda-sepeda apa sih yang kakak Tessa suka gitu? Kita sih punyanya sepeda lipat ya, Sally ya. Karena memang yang bisa gampang dimasukin dalam mobil gitu. Iya, lebih praktis. Jadi kayak kalau anak-anak sendiri suka sepeda juga kayak kakak Tessa gitu. Iya kan saya yang beliin, jadi saya yang pilihin. Anak-anak mah tinggal make doang. Kak Tessa, boleh dong sedikit, ini kan menikmati kesendirian seperti apa sih sekarang? Maksudnya enjoy kah atau kangen gak sih punya pasangan gitu? Pastinya saya menikmati semua keadaan saya gitu ya. Kalau sekarang saya masih sendiri, terus saya tetap harus kerja buat anak-anak, ya saya nikmatin. Tapi nggak menutup kemungkinan saya juga rindu, saya kangen gitu punya pasangan yang memang akhirnya saya bilang, gantian dong kerjanya, gue capek nih, lu aja yang kerja sekarang, gue istirahat di rumah jagain anak-anak. Itu ada momen seperti itu. Tapi kalau saya terlalu dibawa larut dengan keadaan itu, kondisi seperti itu, jadinya gue nggak mau kerja nantinya. Sekarang kan kondisinya lagi nggak bisa begitu. Nanti kalau memang sudah ada pasangan ya wajar kan bisa minta seperti itu. Tapi kalau lagi belum ada, selama Tuhan belum kasih ya santai-santai aja, tenang-tenang aja, syukurin aja apa yang ada. Tapi saat ini udah ada deket nggak sih apa emang kakak lagi yang fokus? dekat banyak. Yang deketin atau yang dekat banyak, tapi untuk yang serius kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Berarti dari kak Tessa sendiri lebih selektif kah memilih apa seperti apa? Pastinya sekarang udah 7 tahun menjanda, masa nggak selektif? Ya kan? Kalau yang lain kan ada yang kawin cerai nggak menyebutkan merek ya. Tapi kan kalau saya udah sampai 7 tahun, berarti kan otomatis itu salah satu cara saya untuk menahan diri supaya lebih selektif lagi untuk memilih pasangan. Nah, tipenya seperti apa sih? Tipenya pastinya yang bertanggung jawab, sayang sama saya dan anak-anak, kemudian yang benar-benar takut Tuhan lah, benar-benar takut Tuhan. Ada target nggak sih dari gue pengen target di umur segini Nggak menikah? bisa ditargetin. Ya pengen target, tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak berhasil, nanti kita juga yang stres. Mendingan santai aja. Pokoknya kalau memang benar-benar ada yang pas, ada yang serak di hati, ya jalanin aja gitu. Tapi kalau anak suka minta nggak sih kayak pengen punya ayah lagi? Nggak pernah. Anak-anak saya mah santai. Pokoknya intinya saya harus ada di rumah, dampingin mereka kondisinya dicukupi semua, kayak makan, semua pelajaran, apa yang diminta, misalkan seragam kah, buku pelajaran kah, itu semua ada, mereka tenang gitu. Bukan yang harus saya ada pasangan, karena memang selama ini ya anak-anak itu memang gimana ya merasanya mungkin sudah terbiasa dengan single parent, dengan seorang ibu aja gitu ya. Jadi ya, karena kan mereka udah dewasa ini sekarang, udah 7 tahun loh saya nih. Jadi kan anak-anak dulu masih kecil. Nah mungkin sekarang mereka belum merasakan yang benar-benar gimana sih rasanya punya bapak lagi gitu, yang benar-benar selamanya gitu kan, belum lagi gitu. Jadi belum ada tuntutan apapun. Tapi kalau Kak Sandi sendiri, maksudnya masih bertanggung jawab lagi sama maaf, kapan dia bertanggung jawabnya? Kok bilangnya masih? Kan belum pernah. Dia memang dari pertama cerai memang tidak pernah bertanggung jawab. Tapi menanyakan kabar atau komunikasi? Kabar iya. Dia kan kemarin masih saya kasih setiap hari Sabtu itu kan waktunya dia jalan sama anak-anak. Tapi sekarang ini anak-anaknya sudah besar, sudah punya pemikiran sendiri. Kayak hari ini hari Sabtu, sebenarnya kemarin tuh dia nanyain, boleh nggak ajak anak-anak jalan? Saya selalu nanya sama anak saya, mau nggak tuh dibawa, mau diajak jalan-jalan. Anaknya yang nggak mau. Iya, karena memang anak-anak lebih betah demen di rumah, bukan karena saya yang larang gitu. Karena saya pun bebas selama hari yang memang ditentukan untuk Sandi bawa anak-anak jalan. Berarti pertemuan itu belum ada yang sejak 7 tahun itu, tapi udah ada pertemuan belum antara anak dan? Udah kan, dari sejak dia keluar dari penjara kemarin udah berapa kali? Lah kan ada tayangan. Sebelum dia nikah lagi ini kan udah dikenalin dulu gitu, yang sekali itu gitu. Itu udah ada. Berapa kali dia ngajak anak jalan, cuman memang nggak sering, karena anaknya sendiri pun tidak mau sering-sering keluar rumah sama bapaknya. Oh, lebih nyaman bersama ibunya kali. Lebih nyaman di rumah aja dia, nggak pengen pergi-pergi terus gitu. Kalau sama saya kebetulan memang karena memang ya quality time-nya beda antara anak-anak sama bapaknya sama saya gitu ya. Jadi ya mungkin karena juga anak-anak kan sangat
apa sih canggung tuh, apa sih bahasa Indonesianya tuh? Canggung dah Ya pokoknya. canggung gitu lah Ya, sama jadi kaku bapaknya ya, lagi. kaku gitu sama bapaknya, nggak biasa setiap hari. Kalau sama saya kan udah biasa setiap hari, jadi santai. Udah. Oke, Oke, makasih banyak thank you ya. Ya. atas